Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib ini berwasiat untuk diri dan kemudian jamaah semua, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ayat yang senantiasa terulang di mimbar mulia seperti ini adalah ittaqullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, manusia ini, Allah tidak ciptakan sia-sia. Allah tidak biarkan manusia hidup seenaknya, Allah tidak biarkan manusia hidup semaunya. Akan tetapi untuk ada tuntunan hidup dalam kehidupan manusia ini, Allah telah menunjuk, Allah telah menentukan di setiap kaum ada nabi, ada rasul. Maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in yang terus mewariskan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dikebumikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu surat At-Talaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima khitab, menerima kalimat yang khitab ini audiensi Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Ayat yang sapaan awalnya adalah ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Namun kata kerja setelahnya adalah idza talaqtum. Antum kata yang sering kita gunakan untuk banyak orang. Adapun satu orang tunggal kalimatnya akan menjadi anta ketika Rasulullah disapa ya ayyuhan nabi. Bahasa Arab sehari-harinya akan mengatakan idza talaqta. Namun ayat ini menggunakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan para istri. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu? Maka para ulama memahami dalam pola wahyu Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya khitab, audiensi ayat kepada Rasulullah, namun yang dimaksud adalah umatnya hingga akhir zaman. Salah satu tema besar dalam surat At-Talaq adalah perceraian. Perceraian, kehidupan rumah tangga, satu dari sekian banyak urusan masalah yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Maka di tengah-tengah ayat penghubung antara ayat kedua dengan ayat ketiga, perintah takwa ditekankan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Para ulama menangkap isyarat bahwa apapun permasalahan yang dihadapi seorang hamba, ketika dia kedepankan dirinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari seorang sahabat bernama Jabir, dari sahabat Abu Dzar, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan
sebuah pesan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu ayatan law akhadhan nasu biha lakafathum." Sesungguhnya aku mengetahui satu ayat, kalau setiap manusia mengambil, berpegang dan mengamalkannya, lakafathum, maka ini sungguh akan cukup untuk mereka menghadapi seluruh masalah dalam kehidupannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau membaca ayat ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar, makhrajan, jalan keluar dari setiap kesulitan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara saf-saf yang berbaris rapi ini, adakah di antara kita yang lepas dari masalah? Adakah di antara kita yang terbebas dari segala urusan rumit atau kecemasan dalam kehidupan? Rasulullah dicontohkan khitabnya tentang perceraian. Perceraian dari awal kita memilih dengan siapa menikah, calon mertua, calon mantu, biaya pernikahan, kehidupan yang belum dikaruniai seorang anak, terus kita memiliki masalah. Anak terlahir sehat, normal ataupun sesar. Anak ini tumbuh besar, lalu pendidikannya akan kita arahkan kemana? Rizki untuk menafkahi anak dan istri pun kita cari di mana pekerjaan yang layak untuk kita mendapatkan rizki. Begitu dapat pekerjaan, halal haramkah pekerjaan yang kita geluti? Begitu kita bertemu dengan sahabat, kawan, relawan, rekan kerja, apakah dia mengajak pada kebaikan atau menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pulang kita ke rumah, tinggal kita di komplek, tetangga kita belum tentu baik. Maka begitu banyak masalah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita hadapi. Lalu pertanyaan besarnya, apakah kita bergantung kepada Allah? Jika ayat atau surat At-Talaq ini menekankan, wahai Nabi, katakan kepada umatmu jika mereka menghadapi masalah rumah tangga, jika perceraian itu mengancam begitu besar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jika seorang suami bertakwa, menjaga hubungan dengan Allah dalam berkata-kata, maka tidak akan ada kata kalimat yang melukai sang istri. Jika seorang istri bertakwa kepada Allah dalam menjalani amanah sebagai seorang rumah tangga, sebagai seorang istri menjaga amanah suami, maka dia tidak akan sembarang membuka aib seorang suami di hadapan atau di luaran rumah. Jika satu keluarga ditinggalkan oleh suami ini keluar kota, jika ittaqullah, bertakwa dia kepada Allah, tidak mungkin akan menerima tamu sembarang yang tidak diridhoi oleh suami. Namun media hari ini, jangankan suami keluar rumah, suami di samping kita pun, misalnya WA bisa masuk, apa yang kita tonton dicekoki kepada pikiran kita. Maka dalam hal ini ketika kita wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kalau ada gejala retak rumah tangga, kita kembalikan semata-mata menjaga amanah Allah untuk kita bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jika kemarahan seorang suami memuncak kepada istri lalu keluar kalimat talak sebagaimana disebutkan dalam surat ini, maka ketika sang suami dalam menunggu iddah sang istri, dia bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, ruku, sujud, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kalimat "Dek, aku rujuk kepadamu", semuanya bisa kembali normal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini contoh dari sekian banyak contoh yang bisa hadir dalam kehidupan kita. Ketika seorang anak tumbuh dewasa lalu akan merantau meninggalkan ayah ibunya untuk menuntut ilmu, ke negeri manakah dia akan pergi? Kekhawatiran di sana akan ditemani siapa, di sana akan bergaul dengan siapa, nafkahnya bagaimana, biayanya bagaimana. Ketika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kalau dasar semua langkah ini adalah untuk takwa kepada Allah, yakin Allah akan berikan jalan keluar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika fase kemudian purna kerja, usai kita bekerja dalam 30-40 tahun, usia menginjak 56 tahun, jelang itu kita pun semua terancam panik, profesi apa yang akan digeluti setelah ini.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berapa banyak contoh dari para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru gemilang di akhir usia. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 55 ke atas, justru lebih banyak melakukan jihad, lebih banyak melakukan futuhat, lebih banyak lagi memasukkan orang ke dalam Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat orang yang semakin renta usianya ketika seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia terbaik itu yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Terbaik dari manusia adalah man tala umruhu, yang diberikan usia panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya semakin baik. Wa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah, dan manusia seperti apa yang paling buruk wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'at amaluh. Barang siapa yang umurnya panjang namun amalnya semakin buruk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika semua masalah antara rumah tangga, pekerjaan, berkeluarga, bertetangga, kalau kita tidak dasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin terjerumus kita dalam keburukan. Putus silaturahim, retak semua hubungan dekat antar sesama, bahkan satu keluarga pun bisa terpisah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di saat seorang ayah mendidik, mengarahkan anaknya, ketika kalimat-kalimat itu dia lantunkan, dia ucapkan, dia sampaikan atas dasar memelihara, menjaga hak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata kasar akan tidak lagi terdengar. Kata-kata halus akan menjadi penyejuk hati seorang anak, sadar sesadar-sadarnya tentang cinta seorang ayah, cinta seorang ibu yang menginginkan kebaikan kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka dalam semua urusan, dalam semua lini yang kita jalankan, usahakah bentuknya, bisniskah bentuknya, organisasikah bentuknya, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluarnya, Allah tuntun kita kepada semua kebaikan. Bagian kedua dari penggal kalimat ini adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kesulitan kita tertutup, lalu Allah yang memberikan jalan keluar, apakah masih ada kekhawatiran setelah itu akan solusi berikutnya? Maka Allah sambung, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki bahkan dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Allah Subhanahu wa taala maha luas, wasi'un alim. Allah maha luas ilmunya, maha luas rizkinya, dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hamba. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam melangkah, dalam bertutur kata, dalam bersilaturahim, dalam bertetangga, dalam menjalankan kehidupan mendidik keluarga, juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi-solusi dan jalan keluar yang bahkan tidak pernah kita sangka. Maka semua tuntunan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggalan-penggalan ini begitu tertuang dalam kehidupan para sahabat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qali hadza innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi thaniyatan faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i pernah kehilangan anak lantaran ditawan oleh kaum musyrikin. Seorang ayah dan ibu, dia utus suaminya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak kami belum pulang." Rasulullah kemudian menasihati, "Isbir, ittaqillah wasbir." Bertakwalah kamu wahai Auf ibn Malik. Wasbir, bersabarlah kamu dan bertakwalah kepada Allah. Pesan Rasulullah.
Namun pesan ini diikuti dengan kalimat ketiga, wa inni amuruka wa zaujak. Aku minta kepadamu dan istrimu antuksira, untuk memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Pulanglah Auf ibn Malik al-Asja'i ke rumahnya, lalu menyampaikan kepada sang istri yang cemas menanti kedatangan seorang anak yang ditawan oleh kaum musyrikin. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kita disuruh bertakwa dan bersabar, lalu perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian duduklah suami istri ini untuk terus memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Sampai kemudian rumah yang hening dengan harap cemas ini diketuk oleh seorang anak yang datang dengan menggeret beberapa kambing. Subhanallah, terkejut Auf ibn Malik al-Asja'i membuka pintu, ternyata anak yang ditawan oleh kaum musyrikin itu terbebas dengan selamat. Lalu dia bertanya, bagaimana bisa kamu pulang di waktu jam segini? Putranya mengatakan, wahai ayah, aku ditawan oleh kaum musyrikin dan tangan kakiku dirantai. Entah tiba-tiba rantai ikatan itu terlepas, lalu dalam keadaan orang-orang musyrik ini lalai dalam tidurnya, lalu di antara mereka ada kambing-kambing, maka aku ambil lalu bawa pulang. Hadis atau kejadian ini disebutkan dalam kitab tafsir terkait dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika ayah ibu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berharap bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Maka semua ajaran ini sampai atas perjuangan Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, maka yang berhak kita muliakan. Dan pemuliaan itu Allah awali dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك على كل شيء قدير فإنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم وحد صفوف المؤمنين، اللهم وحد صفوف المؤمنين ولا تفرق بيننا يا رب العالمين. اللهم من أراد سوءا بأمة نبيك في هذا البلد وفي سائر بلدان المسلمين فرد كيدهم عليهم يا رب العالمين. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا قوي يا عزيز. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.